Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lela Listiawati, bisa dipanggil Lela, dengan NIM 1824517. Saya dari Prodi PG PAUD. Saya akan membahas tentang studi kasus demokrasi digital, pengaruh media sosial terhadap kampanye politik di era modern. Ada 5 contoh kampanye politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Melalui webinar interaktif. 2. Melalui iklan berbayar. 3. Melalui alat kelanggan kampanye. 4. Penyebaran konten di media sosial. 5. Membangun vertical branding. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Media sosial memberikan platform yang mudah diakses dan interaktif bagi individu untuk terlibat dalam diskusi politik, menyebabkan peningkatan partisipasi politik dalam bentuk seperti berbagai informasi, mendukung kandidat, dan berpartisipasi dalam pemilihan. Penggunaan media sosial oleh partai politik. Peran media sosial sebagai sarana marketing politik di era digital saat ini. Media sosial menjadi salah satu media yang banyak dimintai oleh sejumlah masyarakat karena informasi yang disampaikan media sosial lebih mudah diakses oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi media sosial di masa ini telah banyak menggunakan sebagai saran marketing politik karena dianggap akan lebih efektif dalam penyebarluas informasi. Penggunaan media sosial terhadap pemilihan muda. Partisipasi politik memiliki seragam pengertian. Semua pengertian yang ada mencoba menjelaskan apa itu partisipasi politik sesuai dengan pendapat masing-masing. Menurut Rahlan Surbakti, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah serta warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mengaruh kehidupannya. Peran buzzer dalam kampanye politik. Buzzer politik adalah bagian dari strategi komunikasi yang bermanfaat pengaruh digital. Kelompok ini sering kali bertugas promosikan narasi tertentu sebagai berbagai platform media sosial. Penggunaan media sosial untuk disinformasi. Media sosial digunakan untuk menyebarkan hoaks dan kebencian yang mendukung kualitas informasi politik di masyarakat. Interaksi digital melawan hoaks politik. Interaksi digital diperlukan untuk melawan hoaks yang menyebar melalui media sosial, terutama dalam konteks pemilu. Operasi buzzer untuk kampanye COVID-19. Buzzer berhasil dalam aplikasi kampanye melalui Twitter, meningkatkan penyebaran informasi melalui retweet dan like. Pergeseran peran buzzer di media sosial. Buzzer yang awalnya digunakan untuk promosi produk kini semakin banyak digunakan dalam kampanye politik, seringkali untuk kampanye negatif.
Media sosial dan partisipasi politik di pilkada. Media sosial berperan penting dalam pengaruh partisipasi politik masyarakat serta pilkada. Kampanye politik di media sosial meningkatkan kesadaran kampanye pasangan calon kepala daerah Sulawesi Utara. Penggunaan buzzer pada pemilu 2019. Buzzer memperkuat pesan politik dan pengaruh opini publik dalam pemilu, namun sering digunakan untuk menyebarkan kampanye negatif. Buzzer politik dalam kampanye pemilu. Buzzer politik meningkatkan popularitas kandidat namun menimbulkan tantangan karena kurangnya regulasi yang jelas terkait peran buzzer. Buzzer sebagai komunikator politik. Buzzer berperan penting dalam pengaruh politik publik melalui media sosial, membangun citra politik, dan mobilitas dukungan massa. Pengaruh buzzer terhadap demokrasi. Buzzer sering digunakan dalam kontestasi politik untuk menyebarkan informasi mengancam prinsip kejujuran dalam proses demokrasi. Kesimpulan, penggunaan media sosial dalam politik Indonesia sejak pemilu 2019 telah mengubah komunikasi politik, memperluas partisipasi publik, namun juga membuka ruangan bagi hoaks dan manipulasi politik. Media sosial meningkatkan akses informasi terutama bagi generasi muda, namun juga memfasilitasi kampanye negatif yang perkuat polarisasi, penyebaran hoaks, pendapat negatif pada demokrasi diparah oleh algoritma media sosial yang membuat konten emosional, menciptakan ruang diam yang rusak dialog politik.